Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa aujaba 'alaina bis silatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa nabiy rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan telah dan akan terus-menerus memberikan nikmat, memberikan kesehatan, kekuatan, taufik hidayahnya, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia, yang insya Allah tempat penuh berkah, dapat maghfirah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis zikir, majlis peringatan haul. Salawat serta salam selalu tercurahkan ke junjungan kita pada kalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tidak lupa kepada para keluarganya, yaitu para cucu zuriat yang mewarisi darah daging Nabi Muhammad, dan juga para sahabatnya yang mewarisi daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Shahibul Bait, keluarga besar daripada al-maghfurlah almarhum Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Abbas, dan segenap keluarga, kerabat, cucu, mantu, dan para tetangga yang hadir, dan wabil khusus para alim ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, dan para pejabat, dan juga para habaib yang hadir di sini, yang tidak mampu saya ucapkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang hadir semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita bisa hadir di majlis yang mulia, majlis zikir, majlis peringatan haul, yaitu haul seorang da'i ilallah, seorang yang mengajak umat kepada Allah, bukan mengajak umat kepada organisasi, bukan mengajak umat kepada partai politik, tapi mengajak umat untuk mengagungkan Allah, mengajak umat untuk mengagungkan Rasulullah, mengajak umat untuk mengingat syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita hadir dari rumah datang ke sini, perbaiki niat-niat kita, karena setiap langkah dari rumah sampai sini Allah akan mencatat kebaikan, Allah akan mengampun semua daripada dosa-dosa kita, Allah semua akan angkat daripada kesalahan-kesalahan kita, dengan syarat niat yang baik, niat yang tulus, niat hadir semata-mata ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, ya, innama adatul hasan. Jadi Allah hanya akan mencatat amal-amal baik tergantung daripada niat seorang hamba. Niat itu amalul qulub. Niat itu posisinya, tempatnya ada di hati.
bukan dari gerakan atau anggota badan, tapi di hati. Makanya terkadang Allah memberikan pahala terhadap niat dan tidak memberikan pahala terhadap amal. Kenapa? Karena niat tidak bisa disusupi oleh perbuatan riya. Berbeda dengan amal. Terkadang seseorang sudah beramal, sudah ikhlas, tapi setelah beramal diomongkan kabatur, ya, diceritain sama orang lain, ya, atau dapat pujian dari orang lain. Udah amal ikhlas, sudah nggak ketahuan, tiba-tiba ada yang muji, dia ada rasa bangga sedikit daripada pujian dari orang lain, akan mengurangi daripada amal yang tadinya dia benar-benar ikhlas, ya. Innallaha yu'ti al-mu'mina ala niyatih ma la yu'ti ala amalih. Terkadang Allah, ya, memberikan pahala kepada seorang hamba karena sebab niatnya, tapi terkadang Allah tidak memberikan pahala terhadap amalnya tadi karena sebab tadi. Oleh karena itu perbaiki niat-niat baik di dalam hadir majelis taklim, hadir majelis zikir, yang insya Allah di dalam majelis zikir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan daripada pahala yang baik, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat yang dimana malaikat ini selalu mengelilingi daripada majelis zikir, ya. Idza wajadu qauman yadhkuruna Allah Ta'ala yunadi, apabila Allah menemui ada majlis mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya sedang berzikir, Allah akan menyeru, ya, halummu ila hajatikum, ya, coba apa yang menjadi keperluan kalian, ya, apa yang menjadi sebab kalian berkumpul, ya. Ketika malaikat menemui, maka Allah akan bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang sedang dilakukan oleh hamba-hambaku sedang berkumpul? Malaikat menjawab, ya Allah, sungguh hamba-hambamu ini sedang berzikir, sedang mengagungkan Engkau, sedang bertahmid kepada Engkau. Allah bertanya kembali, wahai malaikat, apakah mereka yang mengingat aku, yang berzikir kepadaku, pernah melihatku? Malaikat menjawab, la wallah ma ra'auka, ya, demi Allah, wahai Allah, mereka yang sedang berzikir tidak pernah melihat Engkau. Allah bertanya balik, bagaimana kalau mereka pernah melihat aku? Kaifa law ra'auni? Maka malaikat menjawab, kalau pernah melihat engkau, niscaya hamba-hambamu itu pasti akan lebih giat, lebih semangat, lebih memiliki tekad untuk memperbanyak zikir kepadamu. Allah bertanya kembali, wahai malaikat, mereka meminta apa sih? Yang sedang berzikir itu minta apa? Ditanya, ya Allah, sesungguhnya mereka yang berkumpul di sini ingin masuk surga. Siapa yang nggak ingin masuk surga? Semua pengen masuk surga, tinggal beramalnya, tinggal ikhlasnya, tinggal perbanyak niat baik. Kemudian Allah bertanya, wahai malaikat, emang mereka yang hadir pernah melihat surga? Ya, kita nggak pernah melihat surga. Ditanya, pernah nggak melihat surga? Paling pernah baca di Al-Quran, ya, surga teh dia aya bidadari, ya, ada sungai yang lebih manis daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, ya, lebih wangi daripada misik, dan berbagai macam. Itu hanya sekedar gambaran dari Allah supaya kita lebih semangat. Hakikatnya, ya, kullu ma yaqtur bi balik, ya, segala sesuatu perkara surga, perkara sam'iyat, perkara ghaibah yang ada di pikiran kita, itu semuanya tidak sama dengan ada yang di pikiran kita. Itu hanya sekedar khayalan. Yang aslinya lebih, ya, lebih dan lebih. Itu hanya sekedar gambaran supaya manusia lebih semangat untuk masuk surga, untuk semangat
niscaya mereka akan lebih semangat untuk memintanya. Ditanya lagi, kemudian apa yang sedang mereka meminta perlindungan kepadaku? Malaikat menjawab, mereka di sana sedang meminta agar tidak masuk neraka. Allah bertanya balik, apakah mereka pernah melihat neraka? Ya, tidak. La wallah ma ra'auha. Ya, enggak pernah, mereka tidak pernah melihat neraka. Bagaimana kalau pernah melihat neraka? Niscaya mereka akan merasa lebih takut dan akan merasa lebih meminta perlindungan kepadamu daripada neraka. Kemudian apa jawaban Allah? Ushidu ya malaikati inni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai malaikat, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Insyaallah kita minal maghfurin, minal orang-orang daripada yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian satu malaikat nyeletuk ngomong, "Ya Allah, sesungguhnya tadi ada satu orang datang, niatnya lain niat hadir haul, niatnya lain hadir zikir, tapi niatnya nagih hutang misalnya, niat dunia." Jawabannya apa? Humul qom la yasqa bihim jalisuhum. Ya, tadi orang yang hadir mereka tidak akan mempengaruhi daripada perkumpulan ini. Bahkan orang yang hadir walaupun niatnya salah, mereka akan dapat keberkahan orang-orang yang hadir majelis zikir. Allahumma ja'alna minhum. Nah, di antara daripada haul, ya, faidah yang bisa didapatkan dari peringatan haul pertama, yaitu kita bisa berkumpul, bersilaturahim, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Yang jarang ketemu jadi ketemu, yang jarang ketemu ulama, asatidz, tokoh bisa ketemu. Padahal ini amalan yang bagus, amalan yang kadang orang lupa, amalan yang terkadang orang menyepelekan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil lail, wa nasu niyam, tadkhulul jannah bisalam." Nah, amalan yang sering diamalkan oleh para habaib, oleh ulama-ulama kita. Ya, abshus salam, sebarkan, luaskanlah salam. Ketemu orang, kenal ataupun tidak dikenal, salam, senyum. Ya, amalan yang enteng, tapi orang banyak meremehkan. Wa aqimut ta'am, kasih makan orang. Bani Israel, wanita Bani Israel, ya, yang termasuk wanita tidak baik, ketika kehausan memberi minum anjing, ya, kalau masuk surga. Karena sebab ini, bagaimana ngasih makan, memberi minum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pahala yang sangat besar. Wasilul arham, ya, sambung tali silaturahim. Supaya apa? Supaya Islam kuat, Islam tegak. Ya, jangan mau diadu domba habaib sama kiai diadu, pak pejabat sama ulama diadu, RT RW rakyat sama umaro diadu. Jangan mau, ya, jangan sampai kita mudah terprovokasi, mudah untuk tersulut emosi kita hanya sebab-sebab sepele. Biasakan tabayun, biasakan klarifikasi, jangan mudah terpancing. Wasilul arham, wasallu billail wan nasu niyam. Nah, yang terakhir mah hese emangnya disimpan terakhir ku Nabi. Kenapa? Karena jarang orang yang mau bangun malam. Wasallu billail wan nasu niyam, ketika orang-orang masih tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau bisa melaksanakan itu, insya Allah masuk surga. Nah, itu diantara faidah daripada yang pertama, menyambung tali silaturahim. Yang kedua, faidah daripada merayakan acara haul, hadir acara haul, yaitu berbakti rangka. Nau'un min anwa'il bir ala abawaihima, ya, alal walidain. Macam daripada contoh rangka untuk berbakti kepada orang tua yang telah
bersambung dengan Shahibul Haul. Mungkin di sini semua telah kenal Shahibul Haul, Al Habib Ahmad bin Zaid Al-Attas, dan merupakan juga teman Walidi, ya, sering juga dekat. Para sahabat, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya syai'un abirruhuma ba'da wafatihima?" Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada tersisa bagi saya untuk berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Ada gak caranya?" Kata Rasulullah, "Apa? Sedekah niatin buat orang tua. Baca Al-Quran, pahalanya diniatkan, dihadiahkan kepada orang tua. Kemudian yang terakhir, sambung daripada kerabat-kerabat atau teman-teman yang dulu pernah menjadi teman orang tua kita." Semoga dengan rangka hal ini, ya, para keluarga, para putra-putri beliau telah melaksanakan rangka berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, dan rangka hal ini diantaranya adalah mengingat kematian. Kata Nabi Muhammad SAW, "Udkuru zikra hadhimil ladzat." Ya, kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian sesuatu yang bisa menghilangkan kelezatan. Ya, apa? Al-maut. Kira-kira yang datang ke sini ingatnya apa? Kalau ingatnya maut berarti bagus. Ya. Kenapa? Karena banyak orang sekarang cinta dunia. Ya. Sekarang orang lebih fokus terhadap materi. Fokus lebih untuk melampiaskan syahwatnya, makanan enak, tidur enak. Ya, di antara yang bisa mewariskan hati yang kotor adalah hati yang keras, banyak makan, banyak tidur, banyak minum, ya, banyak males-malesan. Nah, bagaimana cara mengobati hal ini? Perbanyak kematian. Nabi Muhammad SAW bersabda, perbanyaklah sesuatu yang bisa menghilangkan kelezatan, yaitu dengan memperbanyak yang hadir. Insya Allah kita bisa mengingat kematian. Kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman ini sahabat yang ketika mendengar sifat-sifat surga tidak berekspresi berlebihan. Ketika mengingat neraka biasa saja, tapi ketika melihat orang di kuburan, baru Sayyidina Utsman merasa takut. Rasa takutnya berbeda dengan rasa takut ketika mengingat neraka. Ketika ditanya, "Wahai Utsman, wahai sahabat Utsman, kenapa ekspresimu beda ketika mengingat, ketika melihat orang mati di kuburan?" Kata Sayyidina Utsman, beliau menjawab, "Ya, al-qabru, ya, kematian, awwalu manzilin min manazilil akhirah." Ya, kuburan adalah pertama kali, fase pertama daripada seseorang akan masuk ke akhirat. Fa idza naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisar minhu. Apabila dia selamat ketika di kuburan, maka apapun tahap fase setelahnya dia akan selamat. Wa man lam yanju sahibuhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Yang enggak selamat di awal masa kubur ini, di alam kubur, maka pasti setelahnya dia akan lebih parah. Ya, karena akan melalui malaikat munkar nakir, pertanyaan, sirat, hisab dan lain sebagainya, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, semoga yang hadir Allah jadikan hamba-hamba Allah yang soleh, diberikan keturunan soleh-soleh, diberikan rezeki yang berkah, yang banyak, yang manfaat, diberikan ilmu dan bisa mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.